Pagi. Loh, jawabnya lo sik lemes. Pagi. Oke, ya. Untuk hari kedua ini nanti pematerinya berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin dari Badan Narkotika Nasional. Hari ini pematerinya yaitu dari Kapolres Kabupaten Gresik, ya. Jadi untuk tema hari ini yaitu narkoba dari segi hukum. Nah, untuk pertemuan yang kedua ada tugas tambahan untuk kelompok. Diperhatikan ya. Untuk hari kedua, ketiga dan keempat ya, ada tugas tambahan untuk per kelompok, yakni membuat satu pertanyaan materi ya. Nanti kamu kan didampingi sama Bapak Ibu fasilitator. Jadi nanti Bapak Ibu fasilitator yang mengetahui kelompok mana yang belum memberikan pertanyaan ya. Dan ketika kalian mau bertanya ya, jangan langsung bertanya, Pak saya bertanya, tapi perkenalkan diri kamu ya. Nama kamu siapa? Meskipun ya satu sekolahan ini kamu sudah kenal, perkenalkan diri kamu ya. Nama kamu siapa? Kamu dari kelompok berapa dan dari kelas berapa ya. Jangan asal jeplak, Pak angkat tangan, Pak saya mau tanya gini, jangan ya. Pak permisi saya mau tanya, perkenalkan nama saya Nike dari kelompok 1 kelas 10 AKL 2, saya bertanya tentang ya. Jangan langsung jeplak, oke? Jadi dengan materi kamu yang ada di depan disampaikan oleh Bapak Kapolres nanti, perhatikan betul-betul. Selain tugas individu kamu merangkum ya atau meringkas, kamu membuat satu pertanyaan. Opo lah protes saya. Kan aku pegawaian protes saya. Ya, sudah duduk per kelompok. Mikirnya bareng. Ya. Mikirnya gentenan. Dino iki arek iki sing gawe pertanyaan. Dino iki arek iki sing gawe pertanyaan ya. Nanti masuk ke penilaian kelompok kalian masing-masing ya. Semakin aktif kalian ya, suasana yang ada di ruangan ini tidak akan monoton ya. Kalian pun ilmunya ya, yang pertanyaan yang tidak kalian tahu itu akan tahu jawabannya. Oke. Tugas kelompoknya sudah dikerjakan? Sudah nyicil? Belum. Sudah kurang 2 hari loh kok belum nyicil. Pokok 1 hari. Nah 2 hari ini kan benar. Kurang 2 hari. Ya, Kamis lo terakhir. Ya, pulangnya jam 12, mungkin dikerjakan dulu di sekolahan ya. Ben gak lali materi ini, ngarape bareng. Ya, ngarep lewat HP, suduh-suduhan percuma ya. Kumpul bareng dikerjakan bareng. Ya, oke. Tadi di bawah ya, untuk Nike sama Dila ke depan dulu. Nike untuk hari ini jadi moderator. Dila tetap seperti biasa menjadi dirijen untuk ke depan. Ya, banyak yang belum hafal Mas SMK ya. 2 teman kamu saya suruh nyari di depan. Kamu catat liriknya Mas SMK ya. Sebelum acara ini dimulai, menunggu dari Bapak Kapolres ya. 2 teman kamu ini saya suruh nyanyi Mas SMK dan buka buku kalian ya, catat liriknya Mas SMK ya. Engko lek wayahe pencatatan akhir didelok gak ono lirike, awas ya. Kudu apal.
Tadi banyak yang belum hafal, parah ya. Oke, Mbak bisa. Tes. Ayo dicatat, disiapkan catatannya. SMK Hidayatul Ummah, Hidayah Ummah, merapatkan barisan dan bergandengan tangan berdasar Pancasila. Merapatkan dan bergandengan tangan Berdasar Pancasila membangun nusa dan bangsa. ya dengan SMK Hidayatul Ummah, Hidayah Ummah, merapatkan barisan dan bergandengan tangan berdasar Pancasila, mengamalkan agama, membangun peradaban, hidup damai, makmur, sejahtera, belajar dan berkarya, beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berkhidmat dan berjihad, membangun masyarakat bersama SMK Hidayatul Ummah. Wes dicatat kabeh sudah. Gak percaya wis dicatat. Oke. Mohon perhatiannya, Bapak Kapolres akan naik ke atas. Untuk materi kedua ini tolong. Oke. Pemateri akan naik ke atas ya. Tolong diperhatikan, bukunya dibuka, ambil pensil, ambil pulpennya ya. Catat yang memang penting. Oke. Bisa mengikuti dengan tertib? Bisa mengikuti dengan tertib? Bisa mengikuti dengan tertib yang belakang? Oke, jargon dulu ya, satu kali lagi. SMK. Gak koyok wingi, sing wingi kepo tangane. SMK. Yang belakang, SMK. Yang tengah, SMK. Anak akuntansi. Ayo, tanganmu nandi. Tanganmu hilang dah. Ayo, arek lanangnya semangat, arek akuntansi ini melempem. SMK.
yang kompak gitu loh. SMK Hidayatul Ummah. Tanganmu lo Nandi, tanganmu. Tanganmu Nandi, arek akuntansi nemen. SMK yang akuntansi, tanganmu Nandi. Lihatlah teman kamu yang sebelah kanan saya. Mereka kompak. Kamu itu loh parah. SMK yang tengah sekarang. SMK Hidayatul Ummah. Narkoba prestasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil. Tetap naik, tetap di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Hidayatul Ummah, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Pimpinan SMK Hidayatul Ummah, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Fasilitator SMK Hidayatul Ummah, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu narasumber kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tak lupa teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di hari kedua kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nike Angelita Maurista sebagai moderator kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila. Adapun susunan kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila, yang pertama, 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK. 3. Penyampaian materi. 4. Doa atau penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara ketiga yakni penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan CV pemateri. Nama Bapak Anas Tohari, tempat tanggal lahir Malang 13 Juni 1967. Alamat Kedamaian, jabatan Kabut Bimas Polres Gresik, nomor telepon 0852 728 95445. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih segar semua ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati para bapak, ibu guru SMK apa tadi? Hidayatul Ummah di Balong Panggang. Sehat semua anak-anakku? Sudah sarapan? Pak Guru belum sarapan lagi. Nang turu lah. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum acara kita mulai, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani Pak Saiful, Pak Sidik dari Polres Gresik memenuhi undangan dari Bapak Ibu anak-anakku sekalian untuk memberikan sedikit materi terkait kegiatan anak-anakku sekalian selama mengikuti pendidikan di SMK Hidayatul Ummah ini. Ini kan masa peralihan ya. Kemarin kan baru SMP toh. Sekarang SMK. Kemarin kelas 9, sekarang kelas 10. Kelas 1 sudah enggak ada, kelas 1 masih di bawah. Ya, sekarang kelas 10. Jadi mulai kapan masuknya kelas 10? Mulai kapan? Berapa bulan yang lalu, tapi kan belum ketemu kan? Nah, baru berapa bulan ketemu sama rekan-rekannya ini? 6 bulan? 6 bulan atau 6 hari? 6 bulan. Daripada kakak-kakak anak-anak sekalian nggak pernah ketemu kan? Iya, nggak pernah ketemu kan? Nah, sekarang sudah diketemukan dan sudah kelihatan wajah-wajahnya, ya kan? Apa yang tadi disampaikan dari pembawa acara, perlu kenalan nggak? Sudah kenal kan? Kan sudah dikenalkan tadi, ya. Ya, saya perkenalkan maka tak kenal maka tak sayang, ya kan? Ya. Ini orang Balong Panggang semua enggak? Ada orang lain? Dari mana? Menjeng? Terus? Paling jauh dari mana? Mantub. Loh. Mantub malah Lamongan loh. Malah Mojokerto ya? Lamongan. Wah, kurang jauh ya, jalannya kurang jauh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Anas Tohari. Kebetulan saya kelahiran Malang, ya, tapi besar di Sidoarjo. Dapat jodoh orang Kedamaian. Sudah tahu Kedamaian toh? Orang Balong Panggang nggak tahu Kedamaiannya berarti nggak pernah jalan-jalan, kurang jauh jalan-jalannya. Ya, ya. Untuk mempersingkat waktu, ya ini Pak belum ya, Pak Sidik. Ya, sebagai pembukaan aja. Tolong adik-adik betul-betul diperhatikan. Ini adalah awal fase anak-anakku sekalian meningkat ya taraf pendidikannya. Dari yang kemarin celana pendek
biru, sekarang udah pakai celana panjang. Berarti kan sudah panjang-panjang semuanya ini ya. Nah, tapi kenapa ini kok yang laki-lakinya kok digundul semua? Hah? Berarti sudah ada ketentuan di sekolah harus gundul. Kalau nggak gundul nggak boleh. Nah, lah iya. Nah, untuk apa? Itu untuk keseragaman. Jadi anak-anakku sekarang kan ada anaknya petani, ada anaknya polisi, ada anaknya tentara. Nah, di sekolah ini disamakan wajahnya. Nah, wajahnya ganteng-ganteng kalau gundul. Tapi kalah ganteng kalau ada rambutnya, kan gitu kan. Sama, dulu saya juga begitu. Pendidikan jadi polisi ya gundul semua. Pak Sidik, Pak Saiful gundul. Pak Saiful nggak mau panjang, katanya gerah. Makanya gundul terus kalau mau ini. Nah, jadi tolong adik-adik nanti disimak betul apa yang menjadi materi hari ini. Kita diminta dari pihak sekolah untuk memberikan pencerahan ya dari adik-adik agar nanti selama mengikuti proses belajar di SMK ini adik-adik tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang dapat tidak sampai lulus adik-adikku sekalian ya. Jadi yang pertama mungkin saya tanya yang baik yang cewek maupun yang cowok, ada yang nggak punya HP? Angkat tangan yang nggak punya HP. Oh, berarti sudah punya semua ya? Sudah punya HP semua? Nggak punya HP? Oh, punya kok, angkat tangan. Ya. Ya. Apa gunanya HP? Ayo, ya, yang berani angkat tangan aja. Terus, ya, coba satu orang aja perwakilan perempuan atau laki-laki apa pergunaan HP? Ayo. Siapa yang bisa? Apa fungsi HP? Nah, nanti TV, banyak kan? Ya, nah, adik-adik, anak-anakku sekarang sudah tahu fungsi dan kegunaan HP yang adik-adik bawa. Nah, karena adik-adik ini sudah masuk dalam generasi berapa? 40 ya, generasi milenial. Semua serba dengan teknologi. Ya. Jadi setiap masanya ada waktunya, bahwa dulu kalau pengen punya HP setengah mati, mau jualan apa, jualan beli HP. Sekarang tidak. Ya, semua menggunakan sarana HP. Terutama yang kemarin waktu belajar COVID, ya kan? Tidak ada kegiatan belajar mengajar tatap muka, semuanya pakai HP. Terpaksa orang tuanya nyarikan HP. Ya, tolong ya, anak-anakku sekalian, tolong harus bijak dan selektif di dalam menggunakan media sosial. Ya, sekarang tidak dengan adanya kemudahan-kemudahan yang adik-adik terima lewat HP, tidak semua yang adik-adik tahu, adik-adik lihat di HP itu baik. Ada juga yang buruk. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang harus bisa mencermati, harus bisa menyeleksi mana kira-kira yang bisa mendukung untuk belajar dan mana yang tidak mendukung untuk belajar. Terutama
kegiatan-kegiatan yang di luar ya belajar adik-adik sekalian. Sekarang yang adik-adik yang punya kegiatan di luar pelajaran ekstrakurikuler, bidang olahraga, ada pemain voli? Mana orangnya? Ada yang sepak bola? Ada yang ikut perguruan silat? Karate ikut? Apa? Ada yang ikut pencak silat? Apa? Kerasakti atau PSHT? Pakanusa? Semua ikut Pakanusa atau ada yang lain? Ada yang lain, ya. Itu adalah satu wadah, ya. Wadah anak-anakku sekalian untuk mengembangkan bakat, ya. Tidak untuk kok tawuran sendiri, tahu tawuran berarti ya. Saya kan nggak menyampaikan itu, ya. Jadi itu untuk mengembangkan diri. Karena apa? Karena sekarang di pemerintahan, baik ASN, mau jadi polisi, mau jadi tentara, itu kita diprioritaskan yang punya prestasi. Gunakan itu, kesempatan itu gunakan. Kalian berlatih apapun, ya, harus punya tujuan, yaitu prestasi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang pintar akademik, ya, yang ranking, nanti ada prestasinya, akan direkrut sama pemerintah, ya, lewat jalur prestasi, ya, mungkin nanti masuk perguruan tinggi tanpa tes atau apa, ya. Terus yang prestasi olahraga demikian juga, ya, mau mendaftar ke polisi, mau mendaftar PNS, mau daftar TNI, ada, ya, dikasih wadah prestasi itu, baik olahraga maupun agama. Nah, sekarang siapa yang sudah hafal 30 juz? Ada? Al-Quran? Belum? Nah, yang 20 juz? Oh, yang buat sama aja, ya. Itu sekarang diwadahi juga, ya, penghafal Al-Quran, ya. Kalau memang anak-anakku sekalian beringin atau bercita-cita ingin menjadi ASN, polisi maupun TNI, kembangkan itu, ya. Karena di situ akan direkrut adik-adik, ya, menjadi PNS, menjadi TNI Polri, ya, lewat jalur-jalur prestasi, ya. Itu sebagai motivasi, ya, adik-adik untuk bisa mengembangkan diri. Jadi jangan takut, jangan sekedar ikut-ikutan bahwa saya harus punya cita-cita, ya, harus bisa melebihi daripada orang tua. Mungkin orang tuanya petani, nah nanti saya harus jadi guru, jadi karyawan, jadi apa, TNI Polri boleh. Jadi punya ini. Jangan sampai adik-adik terbawa arus modernisasi, terutama dalam penggunaan apa? Medsos di HP itu belum tentu benar semua, ya. Ada yang sifatnya hanya mengajak-ajak, ya. Ada yang hanya bikin konten, karena sekarang bikin konten itu kan dibayar, ya, dapat uang. Nah, kalau kontennya banyak yang melihat, ya makin banyak penghasilannya. Tapi gunakan sarana itu untuk membuat konten-konten yang baik, bukan konten-konten yang jelek atau buruk. Memang di dalam situasi sekarang ini, kalau konten baik tidak ada yang melihat kayaknya. Tapi kalau konten yang buruk, wah cepat. Nah, ya enggak? Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, diawali dengan adanya berita-berita yang ada di sosmed, karena anak-anakku sekalian ini sudah pegang HP semuanya. Saya harapkan betul-betul, ya,
Setiap ada berita, setiap ada apa informasi-informasi yang ada di HP itu jangan langsung dicerna mentah-mentah. Ya, harus diseleksi mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Terutama dalam pergaulan. Ya. Ada yang jadi gangster di sini? Sudah ada? Geng apa? Geng apa? Ikut geng apa? Geng motor? Oh, belum. Sudah punya SIM belum? Oh, belum punya SIM kok punya geng motor gimana? Nanti kasihan orang tuanya. Ya. Jadi apa yang dikasihkan kemudahan orang tua, ya, kepercayaan orang tua kepada anak-anakku sekalian, diberikan HP, diberikan sepeda motor, untuk menunjang, ya, untuk menunjang kegiatan kalian, bukan untuk hal-hal yang bisa merugikan kalian maupun kerugian ke keluarga. Jadi tolong adik-adikku sekalian betul-betul dalam penggunaan HP ini, sosmed ini, betul-betul diawasi. Kalau orang tua kalian nggak mungkin ngawasi, kalah ilmunya dengan kalian. Saya aja kalah dengan ilmu saya loh di sosmed, kalah dengan cucu saya. Cucu saya sudah bisa browsing, saya belum bisa. Ya, jadi tolong betul-betul adik-adik sekalian betul-betul dipahami betul, ya. Apalagi pergaulan sekarang jarang adik-adik berkelompok di rumah, pasti kelompoknya di warung kopi, ya. Jadi memilih teman, memilih kawan, baik diskusi terkait sekolah, terkait kegiatan apapun, harus tujuannya satu, ya, untuk mendukung, untuk mencapai cita-cita anak-anakku sekalian, ya. Karena memang eranya sudah beda, Era saya dulu memang takut dengan orang tua. Sekarang tidak ada nih anak-anakku yang takut sama orang tua. Takut nggak sama orang tuanya? Takut kalau nggak dikasih uang saku ya. Ya, itu aja sekarang takutnya. Nggak ada takut ininya. Sekarang Bapak Ibu guru itu sebagai apa sekarang? Saya tanya yang jujur aja. Sekarang Bapak Ibu guru kalian itu di sini sebagai apa? Temen tak jadi orang tua, ada guru, ya. Jadi mentransfer ilmu, kan gitu kan. Tapi bisa juga sebagai apa? Temen apa? Temen curhat, iya. Sekarang Bapak Ibu guru kalian sudah sebagai teman curhat, bukan sebagai ini, ya. Ada yang pernah dipukul guru sini? Enggak boleh kan dipukul ya. Ya, jadi tolong anak-anakku sekalian betul-betul sarana ini, ya, saya tidak akan kemana-mana, saya satu aja fokus tentang penggunaan sosial media, karena memang eranya sekian, ya, eranya sekarang itu demikian, jadi bukan era kemana-kemana lagi. Kalau sekalian anak-anakku semakin dicegah, saya rasa ingin tahunya lebih besar daripada pencegahan itu sendiri. Jadi kita tidak akan bisa membatasi, ya, ruang gerak anak-anakku sekalian, karena ruang gerak anak-anakku sekalian sekarang sudah luas, ya, sudah bebas, ya, baik secara perorangan, berkelompok, bersosialisasi, ya. Nah, karena di sekolah ini hanya berapa persen, berapa jam anak-anak di sekolah? Sampai jam 2, paling berapa? 6-8 jam kan? Nah, yang 12 jam kemana? Yang ya 9 jam mamanya. Nah, sekarang ada 24 jam. Ya kan? Berapa sisanya? Berapa jam sisanya? Kan lebih banyak di rumah atau di lingkungan, ya kan? Nah, sekarang
yang menjadi permasalahan anak-anakku sekalian atau remaja pada umumnya adalah faktor di lingkungan. Karena apa? Karena bapak ibu sudah sibuk bekerja, ya kan, untuk mencari nafkah buat kebutuhan anak-anakku. Tapi sekarang anak-anak ini tinggal gimana, ya, mencermatinya, mengambil pelajarannya bahwa orang tua kita bekerja untuk kita, ya, jangan sampai jerih payah orang tua kita salah gunakan. Sudah banyak anak-anakku sekalian yang bermasalah. Kalau sudah menyangkut hukum, ya kita tidak ada toleransi lagi. Memang sekarang ada undang-undang pelindungan anak, karena anak-anak sekalian masih di bawah 17, itu masih di bawah masuk pelindungan anak. Jadi tidak boleh digunakan pasal yang orang dewasa, ya digunakan pasal untuk anak-anak. Karena anak-anak ini apa? Masih banyak yang bimbing, baik dari keluarga, dari ibu guru, ya, dari lingkungan. Jadi tolong betul-betul anak-anakku sekalian, dunia sosial media ini betul-betul saya pesan, ya betul-betul pesan. Karena di kepolisian juga ada unit yang patroli cyber. Jadi percakapan adik-adik, kelompok yang mana, kelompok ini, perguruan mana, perguruan ini, pasti ketemu, ya. Kalau si A berbuat ulah masalah atau janjian mau nyerang A, nyerang B, itu ketahuan, ya. Jadi jangan coba-coba, jangan bermacam-macam asumsi, oh di HP hanya saya berdua yang tahu. Enggak, ya. Di kepolisian sudah ada tim cyber, tim patroli teknologi, terutama HP. Ya, semua bisa dilacak, apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya, kemarin sudah kejadian di bom bunuh diri, ya kan, di Bandung. Itu sudah kita terdeteksi sudah, tapi namanya manusia, ya, orangnya sudah ketahui. Tapi untuk melaksanakan pengeboman, ya kita nggak tahu. Nah, sama dengan adik-adik yang sini. Kalau tahu ada yang ngantuk, ada yang ini kan kita nggak tahu. Itu kan sudah sifatnya masing-masing. Tetapi dalam hal kegiatan, ya, dalam hal perilaku sehari-hari, baik di kantor, atau di rumah, di sekolah, maupun di mana saja, terdeteksi itu, ya, terdeteksi semuanya nih, ya. Untuk nanti terkait kegiatan penyuluhan narkoba, nanti Pak Saiful yang akan memberikan. Saya hanya pesan aja untuk kegiatan hari ini, saya hanya titip pesan, bijaklah dalam menggunakan sosial media, ya, karena segala informasi sekecil apapun, sebaik apapun, seburuk apapun, sekarang anak-anakku bisa melihat, bisa membaca, ya, bisa tahu, ya, baik itu kejadian di luar pulau, di luar negeri, tahu adik-adik ini, ya, anak-anak tahu. Jadi dalam mencikapi itu, tolong kalau memang itu sudah menyentuh atau ada, oh ini melanggar hukum, oh ini nggak boleh, oh ini ada, bisa didiskusikan baik sama orang tua, sama kakak, ya, sama guru, bahwa kegiatan-kegiatan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, ya. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Nanti dalam materi ini nanti Pak Saiful atau Pak Sidik yang memberikan. Jadi saya titip pesan, tetap semangat belajar, tunjukkan, ya, kalau memang anak-anakku sekalian punya bakat masing-masing, tidak harus olahraga, tidak harus pinter atau jadi ini. Semua anak membawa sifat masing-masing. Jadi tergantung nanti kalau memang sudah punya bakat olahraga,
penghafal Al-Quran atau pelajaran, nah, itu dikembangkan. Minta bimbingan, baik ke senior-senior atau ke kakak kelas, ataupun ke guru-guru pembimbing, ya, terutama wali kelas, ya. Itu aja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak KBU Binmas. Waktu dan tempatnya saya hanya menambah sedikit. Beliaunya sudah ngomong panjang lebar. Ini SMA, SMK Hidayatul Ummah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu, anak-anak kenapa kok gundul semua? Daftar polisi, bagus. Ya. Kalau mau daftar polisi dipersiapkan dari sekarang. Ya, 2 tahun lagi sampean sudah siap, baik fisik, mental, maupun pengetahuannya. Ya, baik anak-anak saya, pagi hari ini saya sedikit saja mengulas tentang kenakalan remaja. Ya. Yang dinyatakan remaja, yang dinamakan remaja, kalau sesuai undang-undang, buka sampai enak sampai buka bu, sampai keliru ngomong anak juga saya. Kenakalan remaja dulu. Ya. Sampai lupa ngomong anak juga. Mungkin ya anak saya juga itu usianya. Lanjut. Nah itu, kalau secara undang-undang remaja itu umur 12 sampai 21 tahun, ya. Itu pengertiannya remaja. Tapi kalau kok gemah gini ya? Saya nutupilah. Tapi kalau kenakalan itu sendiri, ya, pada intinya adalah suatu perbuatan atau tindakan, ya, yang melanggar aturan etika maupun norma-norma yang ada. Ya. Itu pada intinya seperti itu kenakalan. Ya. Kalau kenakalan remaja itu berarti terjadi pada remaja. Okay. Gak usah dicatat, nanti minta ke Bu Guru, di-share. Ya, sudah ada kan pegang HP semua. Ya, materinya minta nanti ke Bu Guru. Oh, enggak boleh bawa HP ya. Lanjut aja ya. Gak usah dicatat. Sampean kalau nyatet fokusnya ke ini. Fokus ke saya dulu. Nanti di-share sama Bu Guru. Ya. Pada intinya kenakalan remaja adalah perbuatan ya yang menyimpang, yang melanggar aturan maupun norma-norma yang ada di lingkungan itu. Kalau di lingkungan sekolah, ya aturan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, ya aturan norma masyarakat yang ada. Ya. Faktor penyebabnya apa? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya. Faktor internal salah satunya penyebabnya adalah pencarian jati diri. Lanjut Bu. Yang kedua, faktor internalnya adalah kontrol diri yang lemah. Ya, gampang ketut-ketutan jarane Pak KBU tadi. Gampang ketut ngalor, ketut diajak ngulon-ngulon, diajak ngalor-ngalor, diajak ngetan-ngetan. Itu ya. Itu faktor internal. Internal itu berarti dari diri kita sendiri. Ya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama adalah dari rumah tangga. Lanjut Bu. Nah, dari keluarga, rumah tangga. Apakah di rumah tangga atau keluarga itu ada permasalahan yang namanya apa bro? Wah pinter-pinter, tidak usah dijelaskan.
Broken home. Apa artinya itu? Rumah atau keluarga pada intinya yang kurang harmonis, itu broken home namanya, ya. Kenapa Pak kok bisa menjadi faktornya? Ya ini, mungkin orang tuanya tidak ngurusi anaknya. Pokoknya dikasih uang makan, uang jajan, dia pergi bekerja. Tidak mau tahu dengan pribadi anaknya. Mau anaknya muter-muter, mau kotak-kotak, mau ijo-ijo, mau segitiga, pasrah orang tuanya. Ya, itu dari keluarga. Yang kedua adalah faktor salah memilih teman. Nah, ini yang paling utama, karena sekarang pengaruh teman lebih besar daripada pengaruh orang tua maupun guru. Ya. Ini yang paling penting, yang paling dominan mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi pengaruh teman, contohnya apa? Kalau anak-anak disuruh orang tuanya, "Hei nak, tolong sholat," nggih Bu. Tapi masih belum berangkat sholat, masih duduk. Sampai 2 kali, "Nak sholat," "Iya Ibu." Nah, tapi belum berangkat dia, masih utek-utek HP. Tetapi ketika temannya datang jemput, ting ting, bro budal, langsung woyoyo, wus, ya, temannya yang datang. Iya Pak ya? Iya, tapi kalau orang tuanya yang nyuruh, bulet, koyo, kointut, siapa yang bilang bulet koyo benang yang kusut. Nah. Ketiga ya. Ketiga, lingkungan sosial yang kurang baik. Tapi kalau di sekolah itu pasti lingkungan sosial yang baik. Tetapi ketika kalian keluar dari sekolah, ketika kalian berinteraksi dengan orang di luar sekolah, apakah semuanya baik? Apakah semuanya baik? Tidak, ya. Orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu orang cerdas namanya. Ya. Makanya anak-anakku yang di depan ini yang sudah kelas 10, kalian sudah tidak beridentitas lagi sebagai SMP, katanya Pak KPO, sudah beridentitas sekolah menengah atas, maka pinter-pinterlah memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat, kalau memilih teman, itu pilihlah teman yang mengajak kepada kebaikan. Kalau teman itu mengajak kepada hal yang buruk, itu bukan teman, tapi setan. Ya, setan itu banyak. Ada yang setan nampak dan ada setan yang tidak nampak. Kalau yang nampak seperti kah? bukan ya. Lanjut. Kenapa, Pak? Ya. Apa sih, Pak, contohnya kenakalan remaja itu? Nah, contohnya ini. 1, ya, bolos sekolah. Ya. Itu sudah melanggar aturan apa enggak? Sudah pasti. Coret-coret fasilitas umum. Ya, ada rambu-rambu lalu lintas, ada huruf P, ya, dicoret. Yang seharusnya P-nya biru dicoret gini. Ada huruf S, ngerti huruf S? S terus dicoret gini, ada, terus bawahnya ditulisi Wawan. Ya, paham? Iya, ada ya. Terus malak koncoe, kon gak dikei sangu, awas kon tak minggu. Kon gak keme duwe, awas kon. Aku gak ditukok jajan, awas kon. Nah, itu pemalakan. Ya. Yang selanjutnya tindakan kekerasan. Nah,
Intimidasi individu terhadap kelompok ini sudah gangster, yang kelompok itu ya. Ngerti gangster sampean? Orang-orang yang bergerak dengan gangster berkelompok itu bukan orang gentleman namanya. Orang yang gentleman itu seperti UFC, tarung tanding lawan satu di ring, di laga, itu baru gentleman. Kalau cuman gerutuk, rono gerutuk, itu bukan gentleman. Kalau mau gentleman, berlatih ikut pertandingan mau Popda, Porprov, dan selanjutnya. Itu gini. Kalau keroyokan gini, malah kena undang-undang kalian. Dalam Undang-Undang KUHP 170 tentang pengeroyokan. Ya. Kalau memang punya bakat bertarung di gelanggang, pertandingan, ikut tinju, bela diri apapun, kejar prestasinya, bukan ngejar prestasi di jalanan. Dan itu bukan prestasi, ya. Kalau, mohon maaf, kalau Gichin Funakoshi itu bilang, tahu Gichin Funakoshi? Gak tahu, itu bapak karate dunia. Bilang, kepalan digunakan hanya untuk menegakkan keadilan. Tapi siapa yang menggunakan kepalan ngawur itu akan hilang kehormatannya di muka yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Kalau kalian itu gak berprestasi, ya. Lanjut, tawuran, ya itu tadi tawuran sama, ya. Royokan dan sebagainya. Seks bebas dan pornografi. Ya, saya tidak mau dengar di SMK. Apa ini namanya? Hidayatul Ummah. Ada anaknya yang terlibat dengan perilaku seksual di luar nikah. Perilaku seksual di luar nikah. Saya dapat informasi ada 10 SMK. Bukan 10 SMK, ada 10 pasang dari SMK maupun SMA melakukan itu di luar nikah, tempatnya di tempat umum. Informasinya dari mana, Pak? Saya itu informasinya dari rekan-rekan banyak saya. Ada yang dari satpam, ada yang dari karyawan. Ketangkep lah. Saya juga gak percaya. Tetapi ada datanya. Dan kalian tidak perlu tahu 10 pasang itu dari sekolah mana saja. Yang jelas di sini alhamdulillah belum saya temukan. Dan jangan sampai ada, ya. Kalau pornografi, tahu pornografi? Hah? Pokok intinya kalian melihat gambar, tulisan, video yang ketika kalian lihat dan kalian merasa happy ending, itu pornografi. Ya. Jangan dekat-dekat. Jangankan melihat, dekat-dekat jangan. Ya. Yang ini terakhir, balapan liar, geng motor, dan kenakalan remaja lainnya. Masih banyak ya kenakalan, ini hanya contoh. Yang terakhir adalah penyalahgunaan narkoba. Siapa yang tahu kepanjangannya narkoba? Angkat tangan paling belakang yang ngomong sendiri. Ya, ayo. Apa? Berdiri. Narkoba apa kepanjangannya? Iya. Apa? Oh, pinter berarti. Soalnya tadi ada yang ngomong di sana. Narik kolor bapak. Jadi ngomong. Jadi narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Saya pesen tidak usah ada kepingin tahuan seperti apa megangnya, jangan. Lihat aja jangan, ya. Makanya saya langsung ke bahan adiktif aja. Narkoba itu, kalau narkotika itu pokoknya pada intinya biasanya terbuat dari tanaman. Ya wis ganja, wis gak usah didelok. Wis rupane ngene terus ya opo bentuknya jangan ya. Wis ndak usah, mendingan gak ada di pikiran kita pingin tahu koyo opo ganja, nyekel ganja itu. Ya ndak usah. Paham ya? Sama psikotropika yo sama. Ndak usah pingin apa yang namanya koyo leksotan, ada SS,
ada ekstasi, sakau nanti kamu nanti. Apa sakau? Kepanjangannya sakau apa tahu? Sakit karena dikau. Bukan ya. Sakau itu suatu keadaan tubuh yang perlu mendapatkan dosis apa? Dosis psikotropika tapi lebih tinggi. Jadi orangnya gila. Kalau enggak bisa mati. Nah itu sakau ya. Lah yang sering terjadi pada anak-anak pelajar adalah bahan adiktif. Yang pertama adalah apa anak-anakku? Sudah tahu kan? Siapa yang pernah merokok angkat tangan? Sudah ngaku saja. Sini mas yang pernah ngerokok. Sini ke depan. Ya, yang ngerokok sini. Ya. Siapa yang motong rambutmu? Guru. Besok kalau saya ke sini nggak ada garis di sini lagi itu. Ya. Besok saya tanyakan ke Pak, siapa itu? Kalau masih ada garis, nah saya ke sini lagi. Besok nggak ada garis kayak ini. Apa fungsinya? Jalan itu mau. Ya, pernah merokok? Mulai kelas berapa merokoknya? Oh, saya buru. Enak enggak? Enak. Enak. Mau saya kasih satu bungkus di rokok? Enggak mau. Kenapa? Upaya sekolah, Pak. Upaya sekolah. Mau. Wah. Ya. Sekarang sebutkan keuntungan rokok dari segi apa saja? Enggak tahu. Dari segi ekonomi, mungkin untung enggak? Enggak untung. Dari segi kesehatan? Enggak untung. Dari segi agama? Enggak ada untung nih. Dari segi sosial? Enggak ono. Ah, kok ngapain merokok kalau enggak ada untungnya? Ya, ikut-ikutan saja. Ya baik. Terima kasih sudah. Ini gentleman namanya, mengakui saya Pak. Tapi Mas, besok enggak usah ngerokok lagi ya. Karena rokok dari segi apapun tidak ada untungnya. Coba salah satu untungnya dari rokok, dari segi apa? Ekonomi? Menghabiskan uang. Toko apa? Kesehatan. Kesehatan, dokter tidak ada yang mengatakan kalau sakit merokoklah yang banyak. Ada? Ya. Dari segi sosial, saya tanya yang putri-putri, suka anak merokok atau yang tidak merokok? Dengarkan sendiri ya, kupingnya itu dengarkan dewe. Ngewaya nyekel rokok. Ya, itu perempuan tidak akan dekat dia. Mungkin dia nanti akan punya istri, bertemu dengan istrinya, yo juga perokok. Ya, paham ya? Dari segi sosial, tidak ada. Dari segi agama, jelas. Makruh apa halal? Makruh. Yang namanya makruh lebih baik ditinggalkan. Ya, itu merokok. Hanya merokok masih ya. Kalau sampean naik len, ngerti len? Kalau merokok, coba mas-masnya rokok di dalam len, digepui wong akeh gue. Ya, paham ya? Pada intinya tidak ada yang merokok. Dari segi apa tadi? Pikiran, tenang katanya ya. Tapi ngomong pikiran tadi. Rokok. Enggak, rokok. Kalau pingin tenang itu zikiran, duduk merokok. Mari merokok kowe bento maneh. Paham ya? Ya. Iya. Kentean rokok bento, tapi kalau zikiran kan terus. Subhanallah. Bukan Pak Yai ya. Ya lanjut Bu, sampai pingin ngomong anak lagi saya. Ini ya, bagaimana Pak untuk pencegahannya? Nah ini pencegahannya. Ini untuk yang bapak-bapaknya ya, ibu-ibu di rumah. Yang jelas pencegahannya itu adalah satu, pandai-pandai memilih teman. Kedua, cari bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu penanggal. Yang ketiga, ikutlah organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang positif.
Organisasi ojo gimana organisasi pang sama organisasinya, tapi tidak positif ya. Lanjut. Oh kurung. Ya. Ya sambil nulis. Anak-anak kebetulan judulnya adalah Pancasila. Anak-anak sekalian, pada era sekarang itu rasa cinta tanah air di kalangan remajanya sudah hampir hilang. Yang bisa nyanyian rayuan Pulau Kelapa angkat tangan. Ada enggak? Nggak ada, padahal itu nyanyian Ibu Sut, Ibu gitu-gitu. Yang itu loh, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung. Gak ada yang hafal? Gak ada. Kalau lagu Korea, K-pop? Gak hafal juga, alhamdulillah. Oh hafal satu itu K-pop katanya. Ya, jadi cinta tanah air sekarang di kalangan remaja sudah mulai hilang. Dan ingat, ada 10 ciri-ciri negara yang akan hancur. Yang pertama adalah banyaknya kekerasan di kalangan remaja. Sudah tersebut. Yang kedua, banyaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ada. Yang ketiga, banyaknya penyimpangan perilaku seksual di kalangan remaja. Ada, ya. Itu negara yang akan mudah hancur. Yang keempat, penggunaan tata bahasa yang sudah mulai tidak beraturan amburadul. Ngerti? Penggunaan bahasa contohnya adalah setan, kan penggunaan bahasa juga. Mi seksi. Ya. Ada juga di Surabaya itu mi can. Itu tadi. Ya. Penggunaan bahasa yang sudah mulai memburuk. Itu bukan saya yang ngomong, itu dari peneliti dari Amerika sana, ya. Yang ketiga, yang keenam, rasa cinta tanah airnya sudah berkurang. Yang ketujuh, banyak perusakan terhadap fasilitas umum. Yang kedelapan, sudah tidak lagi ada etika hormat menghormati di antara kaum mudanya kepada yang tua, kepada temannya, kepada adiknya. Ngomong karo guru koyok ngomong karo koncone. Paham? Ya. Dan itu semuanya di Indonesia hampir ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada, enggak ada lagi. Makanya Indonesia diprediksi termasuk negara yang mudah hancur di Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Apakah kalian kepingin nanti di buku sejarah anak-anak kalian dulu ada bangsa Indonesia. Sekarang tinggal kenangan saja. Ya. Karena ini akan terjadi. Ada yang terjadi. Pernah dengar negara dulu blok barat dan blok timur? Pernah enggak di sejarah? Blok barat adalah dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Blok timur adalah Rusia. Tetapi sekarang Rusia sudah menjadi negara bagian atau pecah belah. Ya. Uni Soviet kalau dulu, Uni Soviet. Sekarang menjadi Rusia itu, ya. Hancur jadi negara. Apakah tidak mungkin Indonesia? Mungkin kalau remajanya rodok bukan gendeng, rodok samin, ya. Apa? Ketika remajanya sudah menggunakan narkoba, sudah moralnya, etikanya, maka ada kekosongan kekuasaan atau loss of the power.
Ya, loss, kosong. Peralihan dari dari muda ke kosong. Nanti pemimpinnya juga dipimpin oleh orang-orang yang kurang baik. Ya, karena anak-anak saya yang di depan ini adalah calon pemimpin. Apalagi yang putra-putra ini. Minimal mimpin rumah tangga. Ya. Minimal lagi mimpin RT, RW, terus desa, kecamatan, sampai mudah-mudahan jadi bupati, presiden. Mau jadi presiden? Gak mau? Ya sudah, itu kan pilihan hidup. Ya, kamu kan nanti ini jangan sampai salah memilih. Pilihan sekarang akan menentukan hidupmu besok. Juga dengan perempuan, milih suami haram menentukan hidupnya besok. Laki-laki juga sama, milih istri menentukan hidupnya besok. Makanya jangan salah memilih, pikir mateng dari sekarang, ya. Lanjut Bu. Apa itu kok? Ya, sudah lanjut. Nah, sekarang ada sesi pertanyaan, mumpung ada Pak KBU saya. Apa saja yang kalian mau tanyakan silahkan tentang kepolisian. Kecuali kalian tanya saya punya hutang gimana cara bayarnya Pak, kau gak lunas-lunas gitu. Saya bingung jawabnya, paham ya? Silakan. Apa saja yang kepingin. Pak Sidik mau nambahi? Silakan, tanya jawab. Yang terakhir, paling terakhir saya mengingatkan, yang naik sepeda motor angkat tangan. Ya angkat tangan, saya cuman yang naik sepeda motor angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang ke sekolah naik sepeda motor. Ini bukan operasi kok, wedimen Riko. Saya mau tanya. Ya, yang nggak pakai helm angkat tangan. Nggak pakai helm. Ya, minimal pakai helm. Pak polisi tahu kalau sampean belum punya SIM. Makanya saya dia tanya yang punya SIM siapa? Tahu Pak polisi itu kalau kalian nggak punya SIM pasti wong belum usia 17 tahun. Ya. Tapi minimal pakai helm, sepedamu ojo kenal pote dirubah-rubah. Orang Jepang itu mikir sampai buta itu. Mikir kamu tutup di sini diganti bannya kayak ban BMX cilik ngono. Sampai konangan tak kon stop aja, tak kon tilang ya. Terus yang rumahnya jauh, paling jauh mana? Mantup. Ya, naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Ya. Itulah sekarang yang menyerang anak-anak muda kita, yaitu gengsi. Saya mau tanya, Yamaha lisensi mana? Yamaha, sepeda motor Yamaha lisensi mana itu? Jepang. Honda lisensi mana? Terus Suzuki? Gresik, siapa yang bilang Gresik? Nah, siapa yang bilang Gresik? Berarti gue bento. Ya, lisensi Jepang semua kendaraan sepeda motor. Kamu lihat kehidupan di Jepang. Adakah orang di sana yang naik sepeda motor? Jarang. Apa kamu gak dibentoin sama orang Jepang? Dibodohin apa enggak? Dibodohin kalian. Bisa-bisa di rumah itu ada 4 sepeda motor. Bapak, ibu, anak, adik. Padahal di Jepang juga tidak dianjurkan untuk pakai sepeda motor. Lah kamu kok di sini konsumtif nemen? Hah? Itu perlu dipertanyakan. Lah di sini kamu kenapa kok tidak mau menciptakan sendiri SMK? Lisensi Indonesia balung panggang lagi, hah? Loh, iya, kenapa? Makanya mulai dari sekarang bentuk daya juang, daya berkompetisi. Kalau di sini bisa menciptakan sepeda motor lisensinya SMK Hidayatul Ummah, balung panggang Gresik apa tak gini? Iya, nggak usah ke Jepang kita, kan begitu, ya? Makanya kalau sekalian jangan nanggung langsung ya. Cukup? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Mohon izin saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Baraditya Tama dari kelas 10 TSM 1 kelompok 4. Saya mau bertanya, Pak. Anak di bawah umur bila memakai narkoba apakah bisa dipenjara atau terkena hukum?
di bawah umur. Nah, kan sudah ada tadi saya sampaikan, ada undang-undang PPA, ya, perlindungan perempuan dan anak. Ada undang-undangnya. Nah, di undang-undang itu ada juga sanksinya. Apa harus yang melanggar hukum dalam kasus di bawah umur bisa ditahan? Bisa. Di mana? Ya di rumahnya kan bisa ditahan di rumah. Ya. Nah, itu ada sanksi hukum. Sanksi hukum itu tidak harus dipenjara di rumah tahanan, di ini, karena anak-anakku sekalian di bawah umur, di undang-undang PPA, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang ini? Ya orang tua, ya orang tua. Tetap undang-undang itu ada, sanksi melanggar undang-undang itu ada. Biarpun anak-anakku sekalian di bawah umur. Ada sanksinya, ada hukumannya. Apa hukumannya? Kalau anak-anak masih di bawah umur, kembali kepada orang tua. Jadi orang tua kalian yang menghukum. Ya. Nah, kalau orang tua kalian yang hukum, ya kalian nggak dikasih uang saku, nggak dikasih apa. Ya, itu. Jadi tidak harus semuanya dihukum di dalam sel, di dalam nindak. Ya, itu ada sanksinya. Sanksinya apa? Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah melihat di TV atau apa, pelakunya di bawah umur. Itu semua dikembalikan kepada orang tua. Orang tua sanggup enggak bina anaknya ini? Sanggup enggak menghukum anaknya? Kalau enggak sanggup, udah Pak Polisi, biar anak saya di sini aja, biar kapok. Loh. Jadi orang tua anak-anakku sekalian yang menyerahkan ke kita, bukan kita yang menghukum. Tapi itu adalah masih tanggung jawab orang tua, ya. Jadi anak-anakku sekalian betul-betul di dalam perlindungan, undang-undang perlindungan perempuan dan anak ini, kalau memang anak-anak atau perempuan jadi korban, itu dikembalikan ke orang tua. Jadi kasihan nanti orang tua kalian tadi saya bilang bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku sekalian, baik belajar atau makannya, ya. Ternyata anak-anakku sekalian di luar kontrol orang tua melakukan pelanggaran hukum. Nanti kasihan orang tua, ya. Itu mungkin ada yang lain, nggak apa-apa. Nah, tadi ada pesan dari Bapak siapa? Bapak guru tadi ya. Nah, karena menanyakan Bapak guru tadi nanti pesan Pak Polisi bagaimana untuk bisa menertibkan anak-anak sekalian, karena sudah dari orang tua sudah dibekali sepeda motor. Bagaimana kalau mau ngurus SIM? Ya enggak? Mau enggak punya SIM? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada Polsek Balong Panggang yang terdekat. Tadi sudah saya sarankan Bapak Ibu guru bisa koordinasi, ada komunikasi sama pihak Polsek. Ya toh, nanti dilatih dulu, didatangkan ininya. Nah, karena yang mengeluarkan SIM adalah fungsi lalu lintas. Nanti ada, nanti tidak mungkin secara bertahap, mungkin berapa orang. Nanti setelah latihan di sini sudah bisa langsung membuat SIM di Polres, ya. Jadi tidak ini nanti mungkin setelah kalau langsung ujian di sana nggak lulus langsung pulang kasihan. Tetapi kalau sudah dipraktekkan di sini, dilatih di sini, anak-anak sekalian nanti begitu praktek ujian di Polres pasti langsung lulus, ya. Nanti biar Bapak Ibu guru yang ini nanti tolong anak-anak bisa, kan ada wadah OSIS ya, ngomong tekan sama OSIS siapa kira-kira nanti yang mau buat SIM, nanti biar Pak gurunya yang bersurat ke Polres, ya. Ada lagi tanyakan, ayo yang cewek-cewek, sudah ada yang ngelamar cewek-ceweknya ini, sudah ada yang ngelamar belum? Belum ada. Nah, nunggu aja ini yang jadi polisi, jadi tentara, nanti kan dilamar nanti. Ya, atau
Kalau nggak mau jadi apa pemerintah ya jadi pengusaha, meneruskan bapaknya, ya kan, pengusaha kayu, pengusaha kendaraan, pengusaha warung, boleh, ya, semua pekerjaan halal. Ya ada yang lain, ya silakan. Ayo adik-adik yang perempuan yang mau tanyakan. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti menyesal. Belum tentu satu hari, tiap hari ke sini nanti. Ya, mumpung ada kesempatan bertemu, bertanya yang banyak, nggak apa-apa. Ya, kita kasih waktu. Mohon izin bertanya, Pak. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama Perkenal Perkenalkan nama saya Fajar Bagas Sabiakta dari kelas 10 TKR dari kelompok 4. Mohon izin, Pak. Apakah SMK bisa masuk ke Akademi Kepolisian, Pak? Ya, kalau SMK dilihat dulu jurusannya, jurusan apa. Nah, untuk sementara untuk SMK memang belum untuk di Akpol, ya, di akademi. Tapi di Bintara, di Tamtama ada jurusan. Tidak semua SMK, ya, ada jurusan-jurusan tertentu yang memang kita butuhkan. Kalau di perempuan mungkin di tata boga kan nggak boleh, nggak ada, kita nggak punya hotel, Pak Polisi nggak punya hotel, jadi nggak ngerekrut itu. Jadi yang kita rekrut itu yang memang dibutuhkan oleh kepolisian, ya. Nah, kalau mau jadi perwira dari SMK nanti bisa kuliah, ya, bisa kuliah. Nah, nanti lulus kuliah bisa khusus perwira yang punya keahlian, ya, umpamanya di SMK di Gerentara, di SMK Kelautan, mesin, ya, atau elektronik, ya, IT, ya, itu kembangkan betul. Nanti ada tes khusus perwira yang punya keahlian, ya. Kalian kan dididik untuk punya keahlian toh, ya, di SMK kan punya keahlian. Nah, kalau nggak mau jadi nggak punya keahlian ya di SMA secara umum. Tapi kalau di SMK anak-anakku sekarang sudah dijuruskan, diberikan keahlian, ya. Ada lagi? Ayo yang ada lagi? Kalau nggak ada nanti saya pesan aja ya. Saya pesan aja. Ini bulan apa ini? Bulan? Bulan Desember itu identik bulan apa? Pergantian tahun, ya. Ya, saya pesen, ya, karena 2-3 tahun kemarin kita tidak bisa merayakan pergantian tahun di jalanan. Ya, tahun ini juga tidak boleh pergantian tahun di jalanan, ya, tetap pergantian tahun dilaksanakan di rumah masing-masing, ya. Jangan sampai anak-anakku sekalian punya kegiatan tetapi kegiatan yang melanggar hukum. Semua yang melanggar hukum ada sanksinya, ada hukumannya. Sudah banyak tadi di bagian Pak Saiful, ada sepeda brong, ada ini. Siapa yang susah? Bukan anak-anaknya sekalian yang susah, orang tua yang susah. Ya, pengalaman saya tahun kemarin sudah mulai dilonggarkan, banyak kita tangkepi knalpot brong, kita tahan di polsek, ya.
nggak berani ngambil sendiri, ya ternyata mengganti knalpot brong yang dari standar itu tidak seizin orang tuanya. Loh Pak, saya nggak tahu loh. Lah sepedanya dipakai di mana Pak? Kok nggak tahu? Ya, waktu di rumah ya masih knalpot standar. Nggak tahu kok keluar kok pakai brong lah. Ya tolong anak-anakku sekalian, hormati betul jerih payah orang tua. Jangan sampai membuat susah orang tua. Ya, karena apa? Adik-adik atau anak-anakku sekalian yang menerima akibatnya bukan hanya adik-adik sendiri, tetapi juga keluarga. Ya, tolong pesan betul, selama kegiatan pergantian tahun baru boleh dirayakan, tetapi di tempat masing-masing. Kita tidak mengadakan hal-hal yang untuk mencegah, ya, untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan. Lebih baik anak-anak bisa mengadakan kegiatan di lingkungan, ya. Sekarang fasilitasi baik di desa, RT, RW, ya. Monggo, tidak ada lagi sekarang kegiatan pergantian tahun baru dipusatkan di tempat tertentu, ya. Ya pesan itu aja, jangan sampai nanti anak-anakku sekalian terpengaruh dengan lingkungan anak-anakku sekalian, ya. Itu aja. Mungkin ada lagi, Pak Cambel? Monggo. Tak tambahin sebentar ya, mohon maaf Pak KBO, terima kasih. Itu kalau rekrutmen Polri itu ada berapa jenis. Yang pertama adalah rekrutmen lewat bukan tamtama, ya, atau bayangkara polisi yang pangkatnya nanti lulus strip merah di sini tuh ya. Tuh yang pertama. Yang kedua adalah melalui rekrutmen jalur dik seba itu Bintara. Nanti pangkatnya putih seperti saya ini, ya. Yang ketiga adalah dari akademi, nanti pangkatnya lulusnya seperti Pak KBO kuning. Ya. Ada yang terakhir itu namanya SIPSS. Ya. SIPSS itu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Ya. Kalau dari SMK kepingin jadi seorang perwira polisi, kalau melewat Akpol memang sekarang belum bisa. Ya, makanya jalurnya sampean kuliah dulu, setelah kuliah bisa mengikuti yang jalur SIPSS ini. Nanti pangkatnya juga keluar Inspektur Polisi 1 kuning. Ya, di level perwira. Ya. Makanya banyak, kalau di akademi itu 4 tahun, kalau di seba itu 6 bulan, kalau di tamtama itu bisa 5 bulan, Mbak ya. Bisa 5 bulan. Tapi kalau di SIPSS sumber sarjana hanya 1 tahun. Pangkat keluarnya sama, inspektur polisi. Ya, yang kepingin mulai dari sekarang sudah dibentuk fisik, mental, pengetahuan. Di situ toh, mau itu psikologi, mau itu pengetahuan umumnya sudah sekarang. Kalau sampean dadaan besok ngikut kelas 12 moro-moro ngikut, jangan harap. Pasti kalah bersaing dengan yang lainnya, ya. Paham? Karena saya yakin mereka juga kepingin tuh belajar dari sekarang. Ingat, pesan terakhir Pak KBO, kalau dari saya pesennya, raihlah, kejarlah cita-citamu, jangan kejar dulu cintamu. Iya, kalau cita-citamu sudah terkejar, cinta akan datang sendirinya. Paham ya? Iya, terima kasih. Udah, nggak ada yang tanya lagi? Sudah cukup? Ya, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan Pak Saiful bisa membawa bekal anak-anakku sekalian untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Dan ingat pesan saya, kalian belajar dengan baik, insya Allah akan menuai dengan baik juga hasilnya. Dan anak-anakku sekalian adalah kebanggaan
dari keluarga, terutama orang tua, guru, ya, dan teman-teman kalian, ya. Kita nggak tahu nasib seseorang, ya. Apa yang dibilang Pak Saiful tadi, siapa yang mau jadi presiden? Tidak ada yang mau, karena kita tidak ada yang tahu, ya. Sebesar setinggi apapun cita-cita kita, itu dalam hati kita aja, dan dibarengi dengan ikhtiar kita, usaha kita. Nah, kalau anak-anakku masih belajar, ya belajar dengan baik, ya. Kembangkan bakat yang ada. Insya Allah cita-cita akan tercapai, ya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada penyampaian yang kurang atau kata-kata yang tidak berkenan di anak-anakku sekalian. Kami dari Polres Gresik menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau foto? Kalau diperbolehkan sama ibu gurunya, kalau nggak diperbolehkan ya nggak mau. Ya. Oh, nomor HP. Minta bu guru nanti sudah. Kan tadi sudah ada di catatan itu ya. Nah, ada nomor saya. Gak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa, Pak, saya A dari sekolah ini. Saya mau tanya, tadi kan sungkan nanya di sini, ya kan? Bisa nanya ke saya langsung ya. Rumah saya dekat kok, dari sini kan langsung damaian, ya. Ya? Oke, sama. Anak saya juga sebentar sampean, tapi sudah tamat SMA. Ini sudah mau ikut bimbingan, ikut pelatihan, mau jadi taruna, ya. Jadi doakan aja ya, nanti bisa kita berlatih, semangat, insya Allah tercapai cita-citanya ya. Ya. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Di sini saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto bersama, anak-anak berdiri semuanya. Berdiri semua, merapatkan, ya. Di sini, di fotonya dari sini, naik. Ya, ada yang naik, gak apa-apa foto dari sana Ibu. Iya, ya, ya, ya berdiri semuanya. Fotografer pakai kursi yang kuat, pakai kursi kayu kalau mau naik. Kursi kayu nih, satu ambilkan kursi kayu satu. Ya bawa ke sana, ke depan. Bawa ke atas, bawa ke atas, bawa ke situ, di situ. Bukan di atas itu, di situ loh. Ya. Biasa bully koncoe, ayo. Lerai ayo mulai bully.